Kita akan mulai mempelajari berbagai metode untuk tes hipotesis, dan kita akan mulai dengan tes hipotesis yang namanya t-test. T-test sering juga disebut student t-test. Kenapa disebut student t-test? Karena dia pertama kali dipublikasikan oleh seseorang yang tidak mau menulis identitas namanya karena alasan peraturan dari tempat kerja dia, sehingga dia memakai nama student. Maka sampai sekarang terkenal sebagai student t-test. Nah, student t-test itu ada tiga kelompok besar, 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah independent sample test. Independent sample test adalah t-test yang kita membandingkan dua sampel yang saling independen. Jadi saya punya sampel 1, saya punya sampel 2. Sampel 1 punya jumlah sampel NA, sampel 2 punya jumlah sampel NB. NA dan NB bisa berbeda jumlahnya. Nah, NA ini akan mempunyai rata-rata A, atau saya tulis saja begini. Ini juga punya rata-rata B, kita bisa hitung. Rata-rata A ini akan mewakili populasinya dia. Jadi mu A, ini mewakili populasinya dia, mu B. Jadi misalnya ini contohnya adalah seperti di video kemarin. Kita ingin mencari membandingkan tinggi badan remaja di Indonesia dan di Vietnam. Maka dua kelompok ini adalah kelompok yang independen. Indonesia dan Vietnam tentunya independen, tidak saling tergantung satu dengan yang lain. Maka kita ambil sampel pemuda di Indonesia, kita ambil sampel pemuda di Vietnam untuk menebak, menguji hipotesis apakah mu A sama dengan mu B. Jadi ini adalah contoh independent sample t-test. Kalau paired atau dependent sample t-test, jadi ini kadang-kadang yang pertama disebut juga unpaired sample t-test. Ini kadang-kadang disebut juga dependent t-test. Dependent t-test juga sama, kita punya dua kelompok sampel, tapi dua kelompok sampel ini saling dependent, saling bergantung satu dan yang lain. Saya contohkan, misalnya saya punya sekelompok siswa dalam satu kelas, kemudian saya lakukan tes matematika, saya lakukan tes fisika. Kemudian saya mau tahu apakah nilai rata-rata tes matematika dan nilai rata-rata tes fisika mereka itu berbeda atau tidak. Tentunya mereka ini mewakili populasi mereka. Apakah siswa SMA itu jika diberikan matematika dan diberikan fisika, maka rata-rata nilainya akan berbeda atau sama. Maka ini kita sebut sebagai dependent sample t-test. Kenapa? Karena dua grup ini grup yang sama, orang yang sama. Jadi dependent. Nah, salah satu ciri daripada dependent sample test adalah N-nya harus sama. Karena ini kelompok yang sama, ini yang kelompok yang sama. Kalau tadi independent, kelompoknya berbeda. Sedangkan yang ketiga adalah one sample test. Kalau one sample test itu kita punya cuma satu sampel. Satu kelompok sampel mewakili populasi. Kita ingin bandingkan apakah sampel ini mewakili populasi sama dengan satu nilai tertentu. Misalnya, saya ketemu ini X-bar-nya. Apakah X-bar dari sampel itu menggambarkan bahwa populasinya itu sama dengan satu nilai mu tertentu. Jadi membandingkan kelompok dengan angka itu one sample t-test. Kalau membandingkan dua kelompok yang saling tergantung, dependent, maka itu paired sample t-test atau dependent sample t-test. Kalau membandingkan dua kelompok yang tidak saling tergantung, maka itu independent sample t-test atau unpaired sample t-test. Oke, sekarang kita akan masuk pada yang pertama, yaitu independent sample t-test. Independent sample t-test, nah ini rumusnya kurang ya. Oke, independent sample t-test, pertama kita harus ada punya asumsi dulu. Asumsi atau satu yang kita harus buktikan. Pertama ada dua grup, dan dua grup itu harus saling independen. Yang kedua adalah mewakili populasi yang terdistribusi normal. Kita sudah banyak bicara tentang ini. Yang ketiga mempunyai varians yang homogen. Varians yang homogen itu maksudnya apa? Misalnya tadi saya bicara tentang tinggi daripada pemuda di Indonesia dan di Vietnam. Katakanlah tinggi pemuda di Indonesia. Maka kalau saya ambil sampel 10 orang, variansnya akan sama dan saya ambil lagi sampel 10 orang yang lain, ambil 10 orang yang lain lagi, variansnya akan selalu sama. Itu namanya variansnya homogen. Kalau misalnya saya sampel 10 orang dapat varians yang tertentu, saya pindah ke masih di Indonesia, tapi kota lain, saya sampel lagi, kemudian dapat varians yang berbeda jauh, maka itu variansnya tidak homogen. Jadi seperti itu, mungkin Anda tidak terlalu mengerti ini, tapi oke, kita terima saja seperti itu. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya yang pertama adalah kita menghitung T. Menghitung nilai T menggunakan rumus ini. Rumus ini kelihatan sangat rumit, tapi Anda tidak terlalu perlu bingung. Ini adalah rata-rata dari kelompok A, rata-rata dari kelompok B,
dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan dalam contoh. Setelah kita dapat nilai T, kemudian kita perlu menentukan degree of freedom. Anda tahu degree of freedom itu adalah jumlah kelompok A kurang 1 tambah jumlah kelompok B kurang 1. Kemudian alpha, kita tentukan alpha, risk faktornya. Kemudian kita perlu tentukan apakah one tail atau two tail. Nah, saya perlu jelaskan di sini, kapan kita pakai one tail, kapan kita pakai two tail. Kalau kita melakukan uji tes untuk membandingkan, katakanlah hipotesis kita adalah mu1 sama dengan mu2. Maka Anda lihat distribusi yang di video sebelumnya. Ini probabilitas mu1 sama dengan mu2. Tentunya kita tidak terlalu strict, kita kasih toleransi sedikit. Walaupun mu1 sudah lebih besar dari mu2 atau mu2 lebih besar dari mu1, dalam toleransi ini kita masih anggap sebagai sama. Atau toleransinya kita buat lebih besar. Misalnya toleransi kita buat lebih besar gini, maka dalam daerah sini walaupun tidak sama, maka kita akan sebut sebagai sama. Maka kasusnya kita punya, kalau kasus seperti ini, maka kita punya two tail. Ini tail to ekor. Ini ekor yang pertama, ini ekor yang kedua. Jadi kalau kasusnya adalah membandingkan hipotesis sama dengan, dibandingkan dengan tidak sama dengan, maka itu kita akan kasusnya two tail. Sedangkan kalau kasusnya, misalnya saya punya hipotesisnya, hipotesis nolnya adalah dia mu1 itu lebih kecil sama dengan mu2. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah mu1 lebih besar mu2. Maka ini adalah kasus one tail. Kenapa? Karena kalau kita gambar lagi distribusi ini, seperti itu, ini titik di sini adalah mu1 sama dengan mu2. Daerah sini adalah daerah mu1 lebih besar daripada mu2. Daerah sini adalah daerah mu1 lebih kecil dari mu2. Nah, kita mau cari apakah mu1 lebih besar sama dengan mu2. Di sini pasti masuk semua. Karena ini daerah mu1 lebih besar dari mu2. Nah, di sini dia akan masuk sampai batas tertentu. Sampai di sini kita masih anggap, walaupun sebenarnya mu2 sudah lebih besar dari mu1, tapi kita masih mentoleransikan. Kita anggap mu1 masih boleh dikatakan lebih besar sama dengan. Karena ini daerah sama dengan ini ya. Walaupun tidak sama dengan, tapi kita anggap sama dengan. Setelah batas ini baru kita anggap sudah terlalu jauh sehingga kita tidak bisa simpulkan lagi mu1 lebih besar dari mu2. Maka kasus ini adalah kasus one tail, karena kita cuma punya satu ekor. Ekor sini tidak ada. Jadi one tail ini terkait lebih besar atau lebih kecil. Kira-kira seperti itu. Anda ingat saja seperti ini. Jadi two tail kalau sama dengan atau tidak sama dengan, one tail berkaitan dengan lebih besar atau lebih kecil. Nah, setelah kita menentukan ini, maka kita pergi ke tabel distribusi T. Kemudian di tabel distribusi T itu kita cari T critical. T critical di mana? Kemudian kita bandingkan. Apakah T yang kita ketemu dalam langkah pertama ini lebih kecil atau lebih besar dari T critical? Jadi kalau seperti ini, kalau ini T criticalnya, maka kalau T kita ini di sini tinggi 0 ya. Kalau T kita ada di sini berarti lebih kecil dari T critical, maka kita ada di daerah di mana kita harus menerima H0. H0 diterima. Tapi kalau T kita lebih besar dari T critical, maka H0 ditolak. Anda ingat dari video sebelumnya. Oke, ini gambaran secara umum. Kita akan masuk dalam contoh supaya Anda bisa lihat lebih baik. Oke, di sini saya punya data siswa di kota A dan kota B. Saya ingin tahu apakah berat siswa di kota A dan kota B itu sama. Ini saya ukur di siswa kelas 10 SMA. Saya menggunakan risk faktornya 0,05. Oke, kita akan menghitung T menggunakan rumus ini. Anda lihat datanya. Jadi ini data berat siswa di kota A, ini data berat siswa di kota B. Anda lihat, saya punya 10 siswa di kelas kota A, 14 siswa di kota B. Artinya NA tidak sama dengan NB, dan mereka saling independen. Berarti ini kasus independent sample t-test. Nah, apa yang kita butuhkan di sini? Anda lihat di sini NA saya sudah dapat 10, NB-nya tadi 14. Jadi ini semua 10 ya. Ini 14, 10, 14. Yang perlu kita hitung berikutnya adalah apa? Yang kita perlu hitung adalah rata-rata dari A dan rata-rata dari B. Begitu. Nah, saya hitungkan di sini. Saya hitung di sini saja ya. Sama dengan
rata-rata dari A 68,1. Kemudian rata-rata dari B, saya hitung di sini, 67,5, katakanlah gitu ya. Maka saya sudah dapat yang ini 68,1, yang ini 67,5. Kemudian ini apa? Ini setiap nilai A saya kuadratkan, kemudian saya jumlahkan. Ini jadi A kuadrat. Jadi sama dengan setiap nilai A ini saya pangkat 2. Kemudian saya jumlahkan di sini. (47.110,8). Ini jadi 47.110,8. Yang ini berapa? Ini saya jumlahkan semua A dulu, setelah dapat jumlahnya baru saya kuadratkan. Jadi di sini saya jumlahkan dulu semua A ini. Sudah dapat jumlahnya, baru saya kuadratkan. Jadi yang ini saya pangkat 2. Oke. 464052,7. Ini 464052,7. Itu yang sebelah sini. Yang sini juga sama. Saya hitung B kuadrat dijumlahkan, ini B dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Sama di sini, saya hitung B kuadrat berarti sama dengan ini pangkat 2. Saya jumlahkan semua. Kemudian ini saya jumlahkan. Sum dari semua ini. Dapat angkanya 64171,28. Kemudian yang di sini saya jumlahkan dulu. Baru saya kuadratkan. Sama dengan ini, pangkat 2. Anda lihat angka 2 ini 64171,28, 8925,87,26. Dua angka ini akan saya letakkan di ini dan ini. Jadi Anda lihat sekarang saya sudah masukkan angka-angkanya. Semoga benar ya, saya masukkan angka-angkanya. Kemudian saya hitung, saya ketemu T-nya 0,2031. Maka langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua adalah kita menghitung degree of freedom, DOF-nya. DOF-nya NA-1 tambah NB-1, atau sama dengan ini ya, NA tambah NB-2. 10 tambah 14 kurang 2 berarti jadi 22. Di sini 22 DOF-nya. Alfanya sudah ditentukan 0,05. One tail atau two tail. Karena kita menguji di sini apakah berat badan siswa kedua kotak tersebut sama atau tidak. Maka H0 kita kan adalah mu1 sama dengan mu2. H1 kita adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Karena kasusnya sama atau tidak sama, maka kita pakai two tail. Sekarang kita pergi ke tabel distribusi T untuk mencari ini. Ingat DOF-nya 22, 0,05 dan two tail. Jadi di sini kita lihat two tail 0,05, kemudian DOF-nya 22. Kita cari ke sini, dari ini turun ke bawah, ketemu di sini. Maka T critical kita adalah 2,074. 2,074. Sekarang kita bandingkan. Ini kita gambar begini. T critical kita ada di sini. 2,074. T kita ada di berapa? 0,2031. Tengahnya ini 0. 0,2031 ada di sini. Berarti kita ada di daerah, karena kita two tail ya, kita ada di daerah di mana H0 harus diterima. Maka kita menerima H0, artinya kita menyimpulkan bahwa berat badan siswa kelas 10 di kedua kota tersebut adalah sama. Nah, satu catatan yang penting di sini adalah, kadang-kadang ketika Anda menghitung ini, kalau rata-rata yang A lebih kecil dari rata-rata angka B, Anda akan ketemu angka minus.
Ketika Anda ketemu angka minus, maka ketika Anda melakukan perbandingan ini, kalau kasusnya kasus two-tail, Anda cukup lihat bagian bilangannya saja. Jadi meskipun Anda ketemu nanti ini kalau misalnya min 0,2031, maka ketika Anda melakukan perbandingan ini, Anda cukup lihat yang positif saja. Absolutnya. Jadi bisa jadi T-nya di sebelah sini. Itu pun Anda lihat absolut saja. Seperti itu. Nah, inilah cara kita hitung secara, boleh dikata secara manual, untuk kita menghitung, melakukan uji hipotesis dengan unpaired t-test. Bagaimana kalau kita di Excel sudah ada fungsinya untuk melakukan itu? Saya akan tunjukkan di Excel. Jadi ini, kalau di Excel, Anda bisa melakukan dengan menggunakan fungsi ini. Jadi Anda klik di data, kemudian ada data analisis. Anda klik di data analisis. Kalau Anda tidak punya ini, menu ini tidak ada, Anda pergi ke File, kemudian More, Option. Di sini Anda klik di Add In. Setelah Add In, Anda klik di Go. Anda pastikan ini sudah diklik, Analisis Toolpath. Kalau sudah, ya Anda OK dan seterusnya. Maka Anda sudah punya menu ini. Nah, Anda klik di menu ini, kemudian Anda melakukan t-test. Ini ada beberapa pilihan di sini. Kita pilih saja yang ini, Assuming Equal Variance. Karena kita bicara tentang remaja di berbagai negara, kita anggap variansnya equal. Saya klik OK. Ini saya hapus dulu. Sudah, sekarang range dari data pertama. Data pertama saya yang ini. Range dari data yang kedua. Data yang kedua, grup yang kedua saya yang ini. Oke. Hipotesis mean difference. Jadi, beda antara mu1 dan mu2. Karena saya ingin meriksa apakah mu1 dan mu2 itu sama, maka bedanya 0. Ini label saya tidak tik, artinya saya waktu tadi blok tidak ikut yang label di sini. Alfanya berapa? 0,05. Output range ini tempat kita tulis outputnya, ya Anda blok satu daerah saja gitu. Oke. Anda lihat di sini sudah keluar hasilnya. Ini semuanya Anda lihat, karena kita pakai two-tail, kita lihat dua yang di sini. Anda lihat T critical two-tail 2,073. Tadi kita ketemu 2,07. Ya, 74 ya, sama. Kemudian T statistiknya 0,2159. Nah, 0,2159 hampir sama ya. Ini kita ada banyak pembulatan jadi angkanya jadi seperti ini. Tapi kita ketemu yang sama. Nah, sekarang T lebih kecil, maka kita simpulkan P itu lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05. Kita nggak tahu P berapa, P value berapa. Kalau di sini dia beritahu P value-nya 0,8310. Jadi P value ini jauh lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulan kita H0 harus diterima. Jadi ini caranya kita pakai fungsi di Excel untuk melakukan t-test untuk independent sample. Kita juga bisa melakukan secara manual seperti yang saya sudah tunjukkan tadi. Demikianlah penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan t-test untuk melakukan uji hipotesis terhadap independent sample group. Selanjutnya kita akan mempelajari t-test untuk melakukan uji hipotesis pada dependent sample group.